Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi an-nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilal yaumil awfa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Tema pada bulan yang lalu di mana kita sedang membahas adab ikhtilaf. Jadi adab berbeda pendapat. Berbeda pendapat ini sesuatu yang niscaya pasti tidak mungkin Bapak Ibu kita sama pendapat. Karena apa? Kita mungkin pendidikan beda, latar belakang beda, pengalaman kita beda. Nah, termasuk perbedaan pendapat di dalam bab keagamaan itu memang juga terjadi. Nah, apa saja? Saya sudah menyampaikan 3 poin. Masih ingat Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab, lupa lagi ya. Yang satu, adab ikhtilaf itu kita harus ikhlas dalam mencari kebenaran. Semua kita kan pengen benar Bu ya Bapak. Nah, harus punya keikhlasan. Yang kedua, keinginan untuk kuat untuk selalu berjamaah, ingin bersama-sama. Nah, itu poin yang penting. Nah, yang ketiga, kita harus bersikap adil, bersikap objektif, sekalipun kepada musuh, sekalipun kepada lawan, termasuk orang yang berbeda pendapat, harus tetap objektif, adil. Nah, itu sudah 3 poin. Nah, saya akan melanjutkan ya. Sekarang poin yang keempat. Nah, kita dalam adab ikhtilaf boleh silahkan berdiskusi, apalagi ngobrol ya, untuk melihat apa perbedaan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, tapi harus tetap dalam prinsip ukhuwah. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menyebabkan ukhuwah pecah. Itu yang tidak boleh. Kadang-kadang itu terjadi di sebagian masyarakat kita. Yang satu suka kunut, yang satu tidak. Papanggi di jalan, temaca salam Pak. Ukhuwah pecah, silaturahim terputus, hidup bertetangga jadi musuh. Yang satu punten misalnya Bu, ini ada cerita di beberapa tempat, mungkin sebelumnya tidak tahu ya. Di Indonesia kan banyak organisasi keagamaan ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah, dan macam-macam, banyak sekali ya. Ada Nahdlatul Wathon kalau di Nusa Tenggara dan macam-macam. Kadang-kadang, nah organisasi kemasyarakatan ini juga kadang-kadang itu berbeda di dalam cara beribadah misalnya ya. Nah, ada seseorang Bu, tunangan, mau nikah gitunya, ternyata pas ketahuan yang satu keluarganya NU, yang satu Muhammadiyah, dibolehkan Bu terjadi nikah. Gara-gara hanya beda urusan begitu. Padahal mah biasa saja ya. Nah, jadi di sini ada kaidah dalam ditulis oleh para ulama, perbedaan cabang dalam fikih. Saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu Ibu, kalau dalam hal prinsip agama tidak boleh berbeda pendapat. Sholat 5 waktu itu kan prinsipil ya. Kalau ada orang yang sholat subuh 3 rakaat, nah itu mah nggak boleh berbeda. Karena prinsipil, rukun iman, rukun Islam, ya, sholat menghadap kiblat. Ada yang mengatakan sholat boleh tidak menghadap kiblat. Nah, itu wilayahnya sudah prinsipil, usuliyat, tidak boleh beda. Tapi kalau wilayahnya ini cabang, nah, cabang itu furu' punya. Itu perbedaannya kan kemarin sudah dijelaskan, dibolehkan, dibenarkan. Nah, dan perbedaan ini bukan penyebab perpecahan dalam agama, permusuhan, apalagi menimbulkan kebencian, tidak boleh. Nah, ini yang disebut dengan ukhuwah.
Dulu para ulama Ibu yang kita sebut dengan para mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam siapa lagi, Malik, Imam Ahmad bin Hambal, itu kan imam madhab yang 4 yang terkenal ya. Itu mereka dianggap para mujtahid yang berijtihad, mengerahkan segala ilmu pengetahuannya dalam memahami ayat Quran dan hadis. Nah, ketika mereka berijtihad, hasil ijtihad terkadang beda, semuanya dapat pahala. Kata Nabi, kalau seorang mujtahid ijtihad kemudian benar, 2 pahala. 1 pahala ijtihadnya, 2 pahala benar. Kalaupun salah, tetap dapat pahala 1. Pahala apa? 1 kok, dari ijtihad. Karena ijtihad itu sudah berusaha keras, mengerahkan ilmu, kemampuan, pemahaman. Jadi yang ijtihad dalam agama tidak disalahkan, tetap diberi reward, hadiah gitu, punya pahala, apresiasi. Nah karena itu kita boleh Bu, ada kajian, ada diskusi dalam masalah perbedaan pendapat antara satu imam dengan imam yang lain, boleh. Ingat, nah, prinsipnya ukhuwah dalam rangka cinta karena Allah, saling ingin membantu, memahami, kan, mencari kebenaran. Nah, hindari perdebatan yang tercela, apalagi fanatisme, ta'assub. Nanti akan kita jelaskan. Di Quran, nah, saya kira Bapak Ibu sering dengar ayat ini. Ini sebenarnya prinsip dakwah, termasuk dalam prinsip diskusi. Ud'u ila sabili rabbika, 1 bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Kedua, wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Nah, yang ketiga, wajadilhum, diskusi, apalagi Bu, debat gitunya, mangga, tapi dengan cara yang baik. Lihat argumentasinya dan seterusnya. Bahkan ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau. Rasulullah pernah bersabda, ana zaimun, aku, kata Nabi, menjamin bibaitin, sebuah rumah ya, fi robadil jannah. Nah, di surga Ibu, untuk siapa nih rumah yang disediakan di surga ini? Liman tarokal miro'a, siapa yang meninggalkan debat kusir. Saya kurang tahu bunyinya kenapa Pak kusir dibawa-bawa nih. Tapi debat kusir itu artinya perdebatan yang tidak ada ujungnya, pokoknya mah bukan untuk mencari kebenaran, masing-masing kokoh bunyinya. Nah, itu debat kusir namanya. Itu sekalipun dia pihak yang benar. Nah, jadi kita di dalam berdiskusi, dalam berdialog, silahkan saling memahami, saling menghormati, gitu ya. Bukan karena ini ya, semata-mata tadi saling menghargai ukhuwah tadi. Mari kita lihat contoh Bu. Ini sahabat Nabi dua-duanya. Siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, itu termasuk keluarga Nabi. Siapa yang tidak kenal Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit itu Bapak Ibu sekretaris di zaman Nabi, penulis wahyu. Kan di zaman Nabi itu Bu, setiap kali wahyu turun Quran, cara Nabi menjaga ada 2. Satu diapain tuh oleh Nabi Pak? Setiap kali Al-Quran turun diapain supaya terjaga? Diapain Bu? Pertama dulu dihafal. Nabi menghafalnya, Nabi menyuruh para sahabat menghafal, apalagi ketika itu tradisi hafalan paling kuat. Nah, yang kedua, Nabi menunjuk sejumlah sekretaris, juru tulis Bu. Nah, antara lain adalah Zaid bin Sabit. Tugasnya apa? Menuliskan setiap kali wahyu turun. Jadi ini hebatnya Quran. Begitu Rasulullah SAW wafat, wahyu kan sudah selesainya Al-Quran itu Bu. Pertanyaan saya, apakah ketika Nabi wafat seluruh ayat Quran sudah ditulis? Belum Ibu ya? Belum. Nah, saya pengen meluruskan Ibu, sudah.
Sudah, tetapi ada tetapinya, masih berserakan, belum disusun dalam bentuk satu mushaf kayak sekarang. Kalau sekarang kan sudah satu mushaf. Nah, ini kalau dibukukan dalam satu mushaf itu baru dilakukan di zaman Abu Bakar. Tapi di zaman Rasulullah semua wahyu Al-Quran yang diterima kepada beliau sudah ditulis, cuma tadi masih berserakan, belum dikumpulkan. Para sahabat mah tahu, ya kan? Nah, nanti di zaman Abu Bakar dikodifikasikan namanya. Nah, ini Zaid bin Sabit penulis. Dua sahabat ini, Bapak Ibu, berbeda pendapat mengenai apa? Apakah saudara dapat warisan kalau kakek si mayit masih ada? Nah, kata Ibnu Abbas dapat, dia dapat warisan. Kata Zaid tidak. Beda kan, Pak? Yang satu mengatakan dapat warisan, itu Ibnu Abbas. Yang satu lagi Zaid bin Sabit mengatakan tidak. Mari kita lihat bagaimana hubungan mereka berdua. Ketika Ibnu Abbas suatu waktu melihat Zaid menunggang kudanya. Kan orang Arab mah dulu naik kudanya atau naik unta. Kalau sekarang kan orang di Indonesia, Bu, di Cimahi tidak naik untanya, tapi naik naon? Toyota. Nah, itu mah batur mah naik unta, sama saja kendaraan maksudnya, Bu nya. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas ketika melihat Zaid menunggang kudanya, ia segera berjalan menuntun kuda yang ditunggangi oleh Zaid sambil dia berkata, beginilah kita diperintahkan menghormati ulama. Luar biasa kan? Dituntun oleh Ibnu Abbas kuda yang dinaiki oleh Zaid. Lalu apa kata Zaid nih? Kemarikan tanganmu. Jadi dia minta tangannya diberikan, lalu dicium tangan Ibnu Abbas oleh Zaid bin Sabit. Sambil Zaid berkata, beginilah kita diperintahkan memuliakan, menghormati keluarga Nabi. Ibnu Abbas itu keluarga Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Al-Abbas kan pamannya Nabi. Luar biasa kan? Beda pendapat tapi tidak membuat mereka bermusuhan, saling menghormati, saling memuliakan. Nah, kudu nate kitu Bapak Ibu, urang teh kan teu naon beda kunut teu gitu nya. Nah, dia saling tetap menghormati, saling memuliakan. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat dan juga ulama. Yang keempat ya. Sekarang yang kelima, menjauhi ta'assub. Terang Bapak Ibu tahu ta'assub? Naon ta'assub teh? Bahasa Indonesiana, bahasa kitanya apa? Ta'assub. Fanatik. Fanatiknya. Nah, di Quran ada satu ayat surah 23 atau Al-Mu'minun ayat 53 dan 54. Nah, Allah berfirman, "Fataqatta'u amrahum bainahum zubura." Kemudian mereka, para pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan atau mungkin bagian ya. Nah, apa yang diinikan oleh Al-Quran? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Nah, ini yang nggak boleh. Namanya ta'assub, fanatik. Merasa bangga, merasa paling benar, merasa hebat dengan kelompoknya masing-masing. Bahwa manusia berkelompok, fitrahnya begitu, Pak. Betul kan? Kita aja bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kadang-kadang orang Sunda juga begitu ya, macam-macam. Itu fitrahnya begitu. Nah, tapi yang tidak boleh, nah, perbedaan ini membawa kepada apa yang disebut dengan ta'assub. Fanatik ya, fanatisme. Jadi merasa golongan paling benar, paling hebat. Nah, itu. Jadi kata Imam Syafi'i begini, pendapatku benar sesuai dengan keyakinan saya, tapi boleh jadi pendapat orang lain juga punya peluang yang sama, tidak langsung diponis salah, begitu. Nah, ini contoh, ini kalimat para ulama. Setiap orang
dapat diambil ucapannya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah kan nabi yang maksum bapaknya. Nah, dia dibimbing oleh wahyu. Tapi selain Rasulullah sebagai manusia bisa benar, bisa salah. Kalau nabi mah apa? Kalaupun terjadi kesalahan langsung ditegurnya ku wahyu kan ada, dibimbing. Tapi yang lain tidak. Maka prinsipnya kita menerima semua yang berasal dari ulama terdahulu yang disebut dengan salaf dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah yang harus diikuti. Tetapi kita tidak akan menodai, mencemari kehormatan seseorang di antara mereka dengan tuduhan atau celaan gara-gara beda pendapat. Kamu beda pendapatan mah. Tahu pendapatan? Beda pendapat mah beda pandangan, beda pendapatan beda penghasilan, beda gaji. Kita serahkan mereka kepada niat masing-masing, dan mereka para ulama, para mujtahid yang tadi Bu sudah bersikeras mencari hukum lalu dapat hasilnya itu, mereka akan dapat balasan dari Allah sesuai dengan yang mereka lakukan. Kalau ijtihad benar 2, salah dapat 1. Ijtihad. Nah, cuma kita mah belum kategori mustahid ya. Cuma dalam memahami perbedaan, nah ini harus diterapkan oleh kita. Yang keberapa ini Bu? 5. Yang ke-6, adab ikhtilaf. Nah, meninggalkan yang mustahab demi menyatukan hati. Tahu yang mustahab Ibu? Mustahabun, apa artinya mustahab? Sesuatu yang utama, sesuatu yang dianjurkan. Tapi dalam situasi tertentu para ulama mengatakan Bu, kita boleh meninggalkan pendapat yang menurut kita lebih kuat dalam rangka menjaga ukhuwah, kemudian apa? Menyatukan hati supaya tidak terjadi perselisihan, apalagi pertengkaran. Contoh lihat Bu, hebat kan? Antara Imam Syafi'i, imam madhab yang pendapatnya mayoritas diikuti di Indonesia dan Asia Tenggara Pak. Kalau di Afrika Maliki, di Turki itu Hanafi madhabnya umumnya, di Saudi Arabia Hambali. Ada yang pernah umrah atau haji Pak? Ada ya? Nah itu kan di Mekah, di Madinah rata-rata madhabnya Hambali. Misalnya contoh dalam madhab Hambali ya, di sana kalau kita ikut sholat berjamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka tidak qunut subuh. Kemudian bacaan apa? Basmalah di dalam Fatihah itu tidak kedengaran. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak dijaharkan. Itu contoh-contoh perbedaan. Nah, ini contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Imam Syafi'i kan berpendapat qunut subuh itu kan sunnah Pak, mustahab, dianjurkan. Betul ya? Kata Imam Syafi'i kan begitu. Nah, kalau Imam Hanafi itu berpendapat tidak. Beda kan? Imam Hanafi lebih duluan lahirnya Pak, Imam Syafi'i belakangan. Beda pendapat, masing-masing punya alasan, punya argumen. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i ya pergi ke Kufah. Kufah di mana Bapak Ibu? Di Irak. Nah, di Irak itulah Imam Hanafi tinggal dulu. Berarti penduduk Kufah mayoritas madhabnya apa? Hanafi. Karena Imam Hanafi memang di sana. Kalau Imam Syafi'i kan lahirnya di Gaza, Palestina. Tapi dia kemudian melanglang buana ke sana kemari, kemudian meninggalnya di Mesir, Pak. Makamnya ada di Mesir, makam Imam Syafi'i. Jadi penduduk Kufah ini umumnya bermadhab Hanafi. Jadi dalam contoh sholat subuh mereka umumnya tidak kunut. Imam Syafi'i pendapatnya kunut adalah sunnah. Apa yang terjadi? Imam Hanafi sudah wafat. Ketika pergi ke Kufah dan disuruh jadi imam di negeri Kufah, beliau tidak kunut. Ketika ditanya, wahai imam, kan pendapat engkau kunut, kunaon itu kunut? Kata Imam Hanafi, saya menghormati penduduk Kufah yang madhabnya Hanafi.
Hebat kan, luar biasa. Diurang kadang-kadang kita Pak, pas saya diurang. Aya imamna kunut pindah ke masjid yang lain banyak alim, atau sebaliknya imamna teu kunut, orang biasa kunut kabur ke masjid yang mana. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh imam. Saya akan contohkan di Indonesia. Bapak Ibu, dulu tokoh Nahdlatul Ulama itu siapa? Bukan Haji Hashim Asy'ari, itu pendirinya. Ada Kiai Idham Khalid. Itu tokoh pentolannya Nahdlatul Ulama. Dari Muhammadiyah, bukan Kejamadalan, itu pendiri ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar Buya Hamka. Pernah dengar Bapak Ibu? Kapan dengarnya? Barusan dari saya minimal ya. Udah lama. Buya Hamka terkenal kan? Ketua Majelis Ulama yang pertama. Hamka itu singkatan Bu. Hamka, ada yang tahu? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Luar biasanya, namanya 5 suku kata. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka terkenal, bukunya banyak. Buya Hamka Muhammadiyah, Kiai Idham Khalid NU. Secara madhab keagamaan, nah Muhammadiyah biasanya kan tidak kunut, kalau NU kunut. Dua ulama besar Indonesia, pentolan dari dua organisasi besar, suatu waktu pernah naik haji. Kemana naik haji Bu? Betul, ke Makkahnya, lain ke India, lain ke mana? Ke Makkah pasti. Dulu naik kapal laut. Tahun berapa itunya? Dulu pakai kapal laut Pak. Nah bayangkan, lamanya berbulan-bulan, tapi apa terjadi? Kan pasti mereka bertemu satu rombongan Pak. Kira-kira saya tanya, dua ulama nih, kalau sholat siapa yang jadi imam? Kira-kira Pak, Buya Hamka atau gantian? Luar biasa, gantian betul, masing-masing mangga silahkan Kiai gitu kan, mangga Buya. Apa yang terjadi ketika Buya Hamka jadi imam sholat subuh dan makmumnya Kiai Idham Khalid, Buya Hamka kunut, padahal sehari-harinya tidak kunut. Dibalik, ketika Kiai Idham Khalid jadi imam sholat subuh, dia akan kunut NU, tidak kunut karena di belakang ada Buya Hamka. Luar biasa kan? Jadi kadang-kadang Bu, nu para seamah urang di barawah nu teu ngarti, nu alapal mah para tokoh di dengkotna mereka saling toleransi karena mereka sudah paham itu mah urusan furu'iyah, urusan cabang yang tidak boleh memecah ukhuwah, tidak boleh memecah persatuan, saling menghormati, bahkan tadi toleran. Kadang-kadang pendapatnya sudah ya kan, meninggalkan demi menghormati, demi memuliakan, begitu. Bisa dipahami nih Bu? Nah, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal. Jadi kalau bisa Ibu, dalam hal kita beragama itu adalah memang yang membuahkan amal. Jangan sampai paseo berdebat, sholat untuk diskusi 5 jam di masjid Pak, kunut subuh tidak, diskusi 5 jam, sholat subuh untuk tidak membuahkan amal. Jadi kita harus fokus gitu ya, prioritas. Nah, hal-hal yang tidak membuahkan amal kalau bisa dihindari. Ketika Rasulullah, ini contoh, pernah ditanya oleh seorang sahabat, pertanyaannya gini, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, iraha kiamat teh, kapan kiamat? Nabi tahu nggak Bapak Ibu tentang kiamat kapannya? Tidak. Para nabi, para rasul tidak diberitahu. Komodi Mama Loren, Mama Loren ayah terus mautnya atau nabi dukun, pokoknya nama peramal Bapak Ibu nu ngomongin kiamat akan terjadi tahun sekian, ulah dipercaya. Nabi saja, Rasul dikunci tentang kiamat di Qur'annya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul ditanya oleh seorang sahabat, kapan ya Rasulullah kiamat? Nabi tidak menjawab. Mengapa? Karena satu, beliau tidak tahu. Nah, beliau ingin mengajarkan, bertanya tentang kiamat tidak terlalu penting, jauh lebih penting. Nah, Nabi balik bertanya kepada orang itu. Pertanyaan Nabi kepada orang yang nanya tadi, ma'adadta laha. Ini terjemahnya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat?
Itu lebih penting kan daripada nanya iraha kiamat. Asal Bapak Ibu naros kiamat irahanya, kiamat iraha ulah dipikiran lieur, mending mikiran hutang nu can dibayar. Real, jelas, wajib. Nah, kalau bahasa kiamat, daripada bertanya iraha kapan kiamat, kata Nabi, lebih baik kita bertanya apa yang sudah saya siapkan untuk menjemput. Itu yang lebih penting. Iraha nama ada rahasia, gitu ya. Contoh yang kedua, Umar bin Khattab itu pernah mengingkari dan menghukum seseorang namanya Sabil. Karena apa? Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat secara amaliyah. Umar dihukum, Ibu. Nah, naonan mereka nanya wae lah. Pertanyaannya sesuatu yang tidak bermanfaat. Di Quran Ibu ada gambaran tentang kisah di zaman Nabi siapa? Di zaman Bani Israel. Bani Israel kan nanya wae tentang apa tuh? Betul, sapi betina. Kan kata Nabi Musa melalui wahyu dari Allah, sembelih sapi betina. Lalu mereka nanyanya, kumaha Ibu pertanyaan mereka? Apa warnanya? Dijelaskan kan? Kuning, yang kuningnya mengkilat. Terus nanya lagi, oh sampai 3 kali. Hampir saja mereka tidak berhasil menyembelih. Kenapa? Banyak nanya. Yang padahal kalau dilaksanakan laksanakan, selesai. Contoh, ibu di Piwarang, Bu, pergi ke Bandung jam 8 aya rapat. Ulah nanya, make naon inditna? Mungkin mau dijawab, make pesawat riweuh. Padahal terserah aja, mau jalan kaki, mau pakai Grab, mau pakai angkot, itu penting makan. Nah, kadang-kadang kita banyak bertanya, lalu di ujungnya menyulitkan. Begitu ya. Ketiga, Imam Malik membenci ucapan yang tidak membuahkan amal. Ini sekedar contoh saja, Bu. Pak Rasulullah, sahabat Umar, Imam Malik itu lebih memperhatikan hal-hal yang memang berbuah amal. Bukan berarti sekali lagi tidak boleh diskusi, bolehnya, tapi ngapain diskusi bari jeung ya punten Ibu, silahkan. Tapi jangan sampai nu utamanya kemudian tertinggal. Nah, ada 7 Bu dalam catatan saya hal terkait dengan adab ikhtilaf. Nah, sekarang mengapa sih Bu sekelas para sahabat saja kok bisa beda pendapat? Ya, perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi di kalangan para ulama, di kalangan kita, di kalangan para sahabat saja dulu itu ada berbeda pendapat antara sahabat yang satu dengan yang lain. Sudah terjadi. Nah, kok apa penyebabnya? Satu, perbedaan persepsi. Tahu persepsi? Persepsi apa, Pak? Pandangan, cara pandang. Nah, contoh Bu, ketika sahabat melihat Rasulullah mengerjakan suatu amalan, nah itu para sahabat suka beda kadang-kadang persepsinya. Ada misalnya yang menganggap perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa Arabnya qurbatun. Berarti, nah hukumnya jadi sunnah kan atau anjuran. Tapi yang lain persepsinya, oh itu mah hanya sekedar kebolehan saja. Maka dari sini saja sudah beda hukumnya. Yang satu mengatakan sunnah, anjuran. Yang satu lagi mengatakan mubah. Beda kan hukumnya, Pak? Kalau mubah mah mangganya mubah, jaiz. Tapi kalau sunnah dianjurkan. Contoh, nah contoh. Bapak Ibu, jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, itu berpendapat, jadi ketika Rasulullah itu pernah Ibu, ketika tawaf, itu di 3 putaran pertama, beliau lari-lari kecil. Di 3 putaran pertama. Kan tawaf itu 7-nya, 4, 5, 6, 7-nya tidak. Di 3 putaran pertama Rasulullah ketika tawaf, beliau melakukan apa yang disebut dengan ar-ramlu, ar-ramal, artinya lari-lari. Ini bukan, R-nya kurang nih. Nah, jumhur ulama memandang, melihat
mempersepsi perbuatan Nabi itu sebagai sebuah sunnah. Jadi karena Nabi lari-lari Bu di 3 pertama, kata jumhur, oh berarti itu adalah contoh dari Nabi yang perlu kita juga teladani. Maka ketika kita tawaf sekarang, ikuti Rasul. Cuma dalam prakteknya Bu, hese. Apalagi tawaf musim hajinya, rek lari-lari kecil, hese. Nah tapi sunnahnya begitu. Tapi Ibnu Abbas, tadi saya sudah sebutkan, sahabat senior di zaman Rasulullah, itu berpendapat tidak sunnah, kata beliau, terhadap perbuatan Nabi itu. Kata beliau, Nabi mengerjakan lari-lari kecil di 3 putaran pertama hanya karena adanya kesamaan antara syariat dengan apa yang dilakukan dulu oleh kaum musyrikin sebelum syariat tawaf diturunkan, bukan sunnah. Udah berbeda tuh. Apa namanya? Perbedaan karena persepsi. Contoh ya. Jadi zaman sahabat saja sudah terjadi. Nah, yang kedua, perbedaan terhadap ketelitian Ibu, ad-dhabtu, dalam menilai atau melihat sabda Nabi. Ibu, ada hadis Nabi begini, hadisnya sahih. Yu'adzabul mayyit bibukai ahli. Mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Itu terjemahannya begitu. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, boleh nggak kita menangis ketika ada keluarga kita meninggal dunia? Nah saya mau tanya, itu tadi hadis tadi gimana? Ibu memahaminya? Mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Kumaha ibu-ibu memahami? Gimana Bu? Boleh. Jadi hadis Nabi itu tadi maknanya apa tuh? Ya, itu Ibu, dulu ada riwayat Ibnu Umar sampai memukul para wanita yang menangis ketika ada keluarganya meninggal dunia. Karena beliau memahami hadis itu. Tapi nanti oleh Aisyah diluruskan. Nah, jadi perbedaan persepsi. Nah, ini contohnya ya. Jadi Ibnu Umar berpendapat mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Ibnu Umar berpendapat begitu, sampai diriwayatkan dilarang, wahai para wanita, kalau ada keluarga yang meninggal, ulah cari, karena nanti akan diazab. Nah, dia mendengar Rasulullah bersabda tadi. Kata Aisyah, istri Rasulullah nih, Ibnu Umar keliru dalam memahami hadis itu. Sebutan. Nah, bagaimana yang benar? Ceritanya begini, kata Aisyah. Rasulullah pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau bersabda, mayit yang ada di kubur itu sedang diadab, yang tadi saya sebutkan, yu'adzabul mayyit bibukai ahli. Ibnu Umar menyangka, kan ini persepsi, mengira azab tersebut gara-gara tangisan. Azab tersebut gara-gara tangisan dan menyangka hukum tersebut berarti bersifat umum. Siapa saja yang meninggal dunia, keluarganya menangis, maka diazab. Kesimpulan Ibnu Umar. Nah, mendengar hadis itu. Nah, lalu apa kata Aisyah? Nah, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Ibnu Umar, Bu. Beliau dipanggilnya Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Karena dia punya putra namanya Abdurrahman. Dia keliru memahami hadis itu. Mengapa? Di Quran Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Kasihan punya. Coba gara-gara curi mayit disiksa gitu kan. Ya, khawatir apa-apanya. Nah, wala taziru waziratun ukhra. Terus katanya begini, hanya saja Rasulullah bersabda, nah, kata Rasulullah, mayit di dalam kubur ini sedang diazab karena dosa dia. Nah, tapi keluarganya menangisi. Pertanyaan saya gini, pertanyaan saya Bu. Keluarga dia menangis, ada keluarganya yang menangisi. Apaleun eta mayit sedang diadab? Tidak apa, dia tidak ada hubungan.
Kata Nabi, mayit itu sedang diazab oleh Allah, sementara keluarganya menangisinya. Jadi itu bukan hubungan bahwa mayit itu diadab gara-gara tangisan, gitu. Jadi hadis itu disampaikan dalam konteks itu kata Aisyah. Itu contoh perbedaan apa antara sahabat Nabi senior Umar bin Khattab dan istri Rasulullah sendiri, karena itu perbedaan persepsi. Jadi boleh menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu betul an-niyahah, meratap. Meratap, Ibu. Tahu meratap? Bahasa Sunda naon meratap teh? Ajarag-ajaragan, meratap pokok namanya apa? Sambil ini mencambak rambut, semacam ada menunjukkan ketidakrelaan dalam menerima ketentuan Allah. Tapi kalau menangis, sedih, kehilangan orang yang dicintai, wajar. Bahkan menurut saya, Bapak Ibu, kalau ada seorang suami ketika istrinya wafat tidak menangis, tanda tanya besar. Kunaon Bapak teceri? Jangan-jangan atoh tiba heula hayang kawin deui. Nu tiba heula istrina, awas Bapak, katanya gini, mah boleh nggak poligami? Boleh, tapi langkahi dulu mayat saya. Si bapaknya kan istri, ikatan suami takut istri. Tuani pada yang poligami, Pak. Nah begitu meninggal dunia, dalam hati kecilnya, alhamdulillah, penghalang saya sudah tiada. Jadi kalau malah jadi curiga punya, namun tuh curig teh piraku. Pertanyaannya, Rasulullah apakah pernah menangis ketika ada anggota keluarganya wafat? Pernah, Pak? Pernah. Kasus siapa? Oh, Siti Khadijah. Apa di mana? Siti Khadijah maut Nabi cerik. Saya walau alamnya mungkin. Tapi yang jelas di hadis, ketika putra beliau yang namanya Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Ada sahabat salah persepsi mungkin. Ya Rasulullah, engkau juga menangis. Cek kurang mah, piraku engkau cerik gitu. Apakah tidak? Apa kata Nabi? Inilah tangisan kasih sayang. Hati tetap harus menerima ketentuan Allah, kalimat tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi boleh saja air mata menangis. Bahkan tadi kecerik dipertanyakan. Gitunya Pak, wajar manusiawi. Jadi hadis itu yang disebutkan oleh Nabi tadi bukan berarti tadi ya melarang dan gara-gara menangis akan disiksa. Bukan begitu. Baik. Kemudian contoh yang lain. Aisyah pernah mendengar lagi. Kalau tadi Ibnu Umar ya, sekarang mah putranya Umar bin Khattab, namanya Pak Abdullah bin Umar. Sama tadinya, ada Umar, ada Ibnu Umar. Kalau Umar itu ayahnya, kalau Ibnu Umar putra Umar. Nah, putra Umar namanya Abdullah bin Umar. Itu pernah memberi fatwa, nah ini buat ibu-ibu. Fatwa Ibnu Umar. Wanita yang mandi janabah harus membuka atau mengudar tenon, Bu. Ya, sanggulnya diudar, kemudian sampai harus membasahi seluruh ininya. Mendengar fatwa ini Aisyah merasa heran. Dan kata dia, sungguh aneh Ibnu Umar ini. Dia memerintahkan kaum wanita kalau mereka mandi janabah untuk mengudar sanggulnya. Jika demikian, apa tidak lebih baik menyuruh mereka cukur saja rambutnya? Nah, kata Aisyah, kenapa? Aku, kata Aisyah, pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Tahu bejana, Bu? Naon bejana teh? Tempat. Lamun ayeuna mungkin naon, Pak? Oh, jolang, betul. Ayeuna di hotel naon namina, Pak? Betap. Mungkin satu bejana. Boleh. Bapak Ibu suami istri mandi bareng. Boleh. Dicontohkan oleh Rasulullah, tapi tararanya. Nah, para ibu nanti minta Bu ke suaminya, bersama Rasulullah dari satu bejana, dan aku menyiram rambut kepalaku tidak lebih dari 3 siraman. Itu menunjukkan, para ulama berkesimpulannya begini Bapak Ibu. Kalau ke ibu-ibu aja lah. Kalau ibu-ibu rambutnya memang memungkinkan, gampang, itu memang lebih baik, lebih sempurna itu membasahi seluruh rambut. Tapi untuk kasus-kasus rambut ikal segala macam itu dikucurkan saja. Itu fatwa Aisyah.
Nah, cara mandi bahkan oleh Aisyah digambarkan, Pak, bagaimana cara mandi junub. Laporannya dua istri Nabi. Satu riwayat Aisyah, satu lagi riwayat Maimunah. Percaya Bapak Ibu dengan laporan Aisyah dan Maimunah tentang bagaimana cara mandi besar Rasulullah? Percaya? Percaya tidak? Percaya. Kenapa percaya? Isi Rasul. Lamun istri batur nu ngalaporkeun, nah itu tanda tanya, berarti noong. Iya, maka Nabi Aisyah mandi bareng dengan Rasulullah, tahu betul. Nah gitu. Jadi kata para ulama, Bu, dianjurkan tuh mandi bareng. Di mana? Di Garut. Mandi bareng. Tapi ulah bareng-bareng jeung batur, Pak. Suami istri. Baik. Nah, sekarang ini tadi maaf ya, itu perbedaan dalam menerima informasi dari Nabi. Sekarang kalau tadi perbedaan di kalangan para sahabat, sekarang perbedaan secara umum. Apa sih penyebabnya? Satu, kok bisa ya berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain? Padahal ayatnya sama. Kadang-kadang hadisnya sama, Pak. Nah ini, perbedaan dalam memahami teks Al-Quran sendiri. Saya sudah pernah menyampaikan di pertemuan yang lalu, contoh ini Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Bapak Ibu, ada ayat di sini kalimatnya au lamastumun nisa. Ayatnya sama, tidak ada perbedaan, tapi antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi beda pendapat dalam memahami maksud lamastum. Kata Imam Syafi'i, lamastum itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Kesimpulan Imam Syafi'i, batal wudu. Lamastum an-nisa. Kata Imam Hanafi, bukan itu maksud lamastumun nisa. Lamastumun nisa itu berhubungan suami istri. Itu membatalkan wudhu, jelas, bahkan harus mandi. Tapi Imam Hanafi berpendapat paantal kulit laki-laki jeung awewe itu batal. Padahal ayatnya sama. Mengapa bisa begitu? Nah, dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab. Mengenal, tahu Bapak Ibu pernah belajar bahasa Indonesia? Pernah? Pasti wajib. Dimulai SD ayahnya, SMP SMA nilainya sabar Bapak Ibu. Walau alam lah. Pernah mendengar, Bu, kata yang memiliki banyak makna? Satu kata, Pak, dalam bahasa Indonesia nih punya banyak arti. Pernah dengar? Ada lah. Naon namina. Ulah dijawab walau alam bisawab ya. Apa Pak Kang namanya? Hilap deui. Bahasa Indonesia na sabaraha nilainya Kang? 7. Hebat tentu 7 mah. Polisemi. Itu satu kata punya banyak kemungkinan arti. Contoh yang paling gampang ya dalam bahasa Indonesia. Apa misalnya? Bisa. Betul. Bisa satu. Maknanya apa, Pak? Dapat. Saya bisa memanjat. Saya dapat. Tapi kalau bisa yang kedua artinya racun. Tuh. Polisemi, Pak. Kayak begitu, mustarok dalam bahasa Arab. Jadi satu kata itu punya kemungkinan banyak makna. Nah, kadang-kadang para ulama ada yang mengartikan ini, ada yang ini. Perempuan nih, Bu. Saya mau nanya ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ditalak, dicerai ya, ditalak Pak, dicerai. Itu kan ada namanya masa iddah. Tahu masa iddah? Masa menunggu kalau dia mau menikah lagi. Pertanyaan saya, berapa lama perempuan yang dicerai masa iddahnya? 3 bulan 10 hari. Ibu di mana eta? Baru dengar nih saya 3 bulan 10 hari. Ada juga 4 bulan 10 hari untuk wanita yang ditinggal wafat. Betul, Quran. 3 bulan 10 hari. Nah, tidak ada. Yang ada, ibu hati-hati nih ibu-ibu. Bisingkan ditinggal wafat, diceraikan karena windoi bahaya Pak. Itu apa hukum? Di Quran ayatnya begini Bu. Saya lupa surahnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang ditalak atau dicerai, dia harus menunggu dirinya, namanya iddah, 3 quru.
Itu bunyi ayatnya, Pak. Dalam bahasa Arab, kuru itu qaf, ra, waw, hamzah, bisa makna suci, bisa makna haid. Dalam bahasa Arab. Berarti kesimpulannya 3 kali suci bisa atau 3 kali haid. Kira-kira kalau dihitung pakai angka, umumnya Ibu berapa tuh? Betul, umumnya 90 harian atau 3 bulan. Nah, tapi kalau perempuan yang dicerai sudah menopause, menopause dia, wajah-wajahnya sebagian lolita, lolos 50 tahun ke menopause. Itu Quran tegas menyebut 3 bulan. Jelas, Pak. Nah, tapi kalau yang tadi, yang belum menopause, yang masih haid, itu 3 kuru. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengartikan 3 kali suci, ada yang mengartikan 3 kali haid. Itu contoh polisemi mustarok. Jadi makanya pendapat beda, ya begitu masing-masing. Sekarang coba lihat. Nah, sekarang hadis, Pak. Perang Ahzab, pernah dengar? Ahzab. Pernah dengar perang Ahzab? Pernah, minimal barusan dari Abdi. Pernah lahnya. Mungkin rada kurang familiar, Pak. Yang Bapak Ibu sering dengar mungkin perang Khandaq. Nah, Ahzab dengan Khandaq sama. Di Quran ada surah Al-Ahzab, ada surah keberapa? 33. Surat Al-Khandaq itu ayatnya. Perang Ahzab sama saja dengan perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Ada yang tahu? Khandaq, apa artinya Khandaq? Parit. Kenapa disebut perang parit? Betul, karena dalam perang itu salah satu strategi Nabi menghadapi musuh bikin parit. Usulan siapa? Salman Al-Farisi. Orang mana Salman Al-Farisi? Bukan, Pak. Persia. Bukan orang Arab. Di Arab tidak dikenal strategi bikin parit. Nah, Salman orang Persia mengusulkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, di kami biasanya strategi perang bikin parit. Diusulkan ke Rasulullah, disetujui, dibikin paritnya, seterusnya. Intinya menang. Nah, saya fokus ke sini. Rasulullah pada saat perang Ahzab, kayaknya sudah kembali ya mungkin, atau menuju nih, saya lupa. Itu pernah bersabda, ini bunyi hadisnya, Pak. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun di antara kalian, ini pesan Nabi. Nabi tidak ikut, Pak, cuma pesan. Mereka mau pergi ke Bani kampung namanya Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu namanya kampung, nama suku. Jangan ada seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Nabi sebelum mereka berangkat. Singkat cerita, berangkatlah para sahabat menuju kampung Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Di perjalanan sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah, tiba waktu asar. Para sahabat, Bapak Ibu, beda pendapat. Kata yang satu dulu, ini sudah waktu sholat, kita harus sholat sekalipun di perjalanan karena sudah tiba waktu sholat asar. Kata yang satu kekeh, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jadi yang satu ada yang sholat di perjalanan, yang satu lagi tidak. Coba lihat, kan beda memahami sabda Nabinya. Jangan kalian sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Kalau bahasa sekarang nih, ada pendapat kira-kira kalau sekarang bahasa ilmiahnya yang tekstualis. Kan teksnya apa teksnya? Jangan sholat kecuali di kampung Bani. Pokoknya mah sholat di itu tekstual. Yang satu lagi memahami bukan itu maksud Rasul katanya. Maksud Rasul itu kita harus pergi dengan cepat-cepat sehingga diduga pas waktu asar sudah sampai di Bani. Nah, ternyata ini di perjalanan belum sampai, nggak apa-apa, sholat saja. Beda pendapat. Begitu sampai di kota Madinah ya, sampai di kota Madinah, kemudian dua pendapat ini disampaikan ke Rasulullah, Bu. Lihat tuh,
Disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami beda pendapat. Ada yang sholat asar karena padahal belum sampai di Bani Quraidah karena sudah tiba waktunya. Yang satu lagi enggak karena belum nyampe. Nabi tidak mengecam dan mencela masing-masing. Itu contoh bagaimana para sahabat saja dalam memahami hadis sabda Nabi bisa beda antara yang tekstualis gitu, sesuai dengan teksnya, dengan memahaminya dengan maksud dibaliknya. Nah, sekarang juga apalagi orang, Pak. Untungnya para sahabat mah bisa nanya, mengkonfirmasi ke Rasulullah langsung. Nah, orang mah kan Rasulullah terus ayat. Nah, maka akhirnya kembali ke ijtihad. Satu lagi mungkin ya. Nah, perbedaan pendapat contoh lagi nih. Alasan. Satu lagi. Ini ada ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu. An-Nisa 101. Inti dari ayat ini, Pak, kalau kita melakukan perjalanan maka boleh sholat di qashar. Ini dalilnya nih, An-Nisa 101. Tahu di qashar ya? Diringkas. Maka berlaku untuk yang sholat 4 jadi 2. Pertanyaannya Bapak Ibu, alasan kita mengqashar apa? Apakah karena perjalanannya ada jarak kan perjalanannya? Kalau Imam Syafi'i 85 km, kira-kira Imam Syafi'i ya. Ulama yang lain bisa beda. Ada ataukah karena kesulitan dalam safar itu? Nah, inilah yang membuat ulama beda pendapat tentang ilat. Ilat itu alasan, sebab hukum. Satu pendapat mengatakan kebolehan qashar itu semata-mata karena safarnya. Karena kita melakukan perjalanan, terlepas dari perjalanannya melelahkan atau tidak, boleh. Satu pendapat tuh. Jadi ilatnya safar. Yang satu lagi berpendapat ilatnya bukan safar tapi masyaqqah. Tahu masyaqqah? Kesulitan. Jadi kalau safar sanajan jauh, Pak, tapi teu aya kesulitan, jangan diqashar. Sebagian mengatakan karena ilatnya kesulitan. Contoh, Pak, ayeuna lamun 85 kilo kalau pakai jarak ke Jakarta nyampe banyak? Hah? Lebih bahkan ya, artinya sudah memenuhi jarak dalam mazhab Syafi'i. Nah, gitu ya. Tapi naiknya naik motor kira-kira, Pak, ke Jakarta. Capek mana ke Jakarta jeung ka Malaysia naik Asia Air pesawat di Bandung. Ke Jakarta naik motor, ke ditu, Pak, ke Malaysia jauh naik pesawat. Iya, capek mana kira-kira? Nah, padahal lebih jauh ke Malaysianya. Nah, kata yang ulama ilatnya safar, karena safar mau masyaqqah mau tidak boleh qashar. Kalau yang ini mah kalau perjalanannya menyenangkan, artinya tidak lelah, tidak capek, tidak diqashar, kayak begitu. Itu contoh perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang memahami satu hukum, ayatnya sama tapi ilat, alasan, sebab hukumnya apa. Wallahu a'lam. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang menyebabkan menjadi perbedaan pendapat. Begitu ya. Nah, sekarang kita buka waktu dan kesempatan buat para Bapak Ibu untuk kita ngobrol lah ya, berdiskusi atau mungkin ada pertanyaan, silahkan.